Hari ini gue bakal ngebahas sepatu lari keluaran New Balance Fresh Foam Beacon 2. Ya, jadi ini sebenarnya sepatu udah keluaran lama ya, udah keluaran 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019 ya, version 2. Kalau buat 2020 sekarang sih, yang saya lihat di review-review luar negeri itu udah ada yang V3 nya, yang version 3 nya. So gue di sini bakal ngebahas worth it atau enggaknya New Balance Fresh Foam ini di tahun 2020. Pertama gue mau bahas spesifikasinya dulu nih. Yang pertama, di atasnya ada layer one mesh upper unit, ya pokoknya itulah. Dan itu tuh kayak single layer gitu, jadi cuma satu lapis, nggak ada lapis luar terus dilapis lagi di dalamnya tuh nggak ada. Jadi itu cukup meringkas bobot sepatunya. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan dari mesh upper one layer unit ini, susah banget ngomongnya. Jadi dia tuh adem, sumpah adem banget. Udah mah bobotnya ringan kan, terus adem. Nah, terus di belakangnya ini dia nih, gua nggak tahu bahannya apa ini, cuman ini tuh yang pasti kata NB di websitenya, dia tuh bilang yang kayak gini ini buat secure lockdown heel kita supaya nggak keluar. Tapi somehow kalau gue pakai sepatu ini tuh tetap kayak keangkat-angkat sendiri gitu si tumitnya. Jadi nggak bener-bener ke lockdown gitu loh si tumitnya kayak gitu. Terus di sini ada pull tab nih biar makin gampang pakai sepatunya kalau lagi buru-buru. Terus gue bakal pindah ke midsole-nya ada EVA Fresh Foam, tentu saja sebuah midsole yang dikenal cukup cushion untuk midsole dari NB. Kan kalau misalnya Nike mungkin punya React, kalau misalnya Adidas punya Boost, dan kalau ini New Balance punya Fresh Foam. Jadi singkat cerita, gue mau ceritain aja pengalaman gue lari pakai ini dengan midsole Fresh Foam-nya. Sorry ya guys, midsole Fresh Foam-nya. Jadi kalau di gue kurang cocok sih sebenarnya midsole Fresh Foam ini. Fresh Foam yang di ini ya, Fresh Foam yang di Beacon-nya. Nggak tahu saya kalau di 1080. Kan kalau di Beacon menurut saya kurang cocok karena midsole-nya itu nggak cushion dan nggak plush gitu. Jadi midsole-nya itu lebih ke ground feel. Ini kaki, ini tanah. Jadi kayak nyeker lah, ibaratnya kayak larinya nyeker gitu. Di pengalaman saya pribadi, nggak tahu di yang lain gimana. Cuman yang saya suka dari sepatu ini adalah bobotnya ringan. Mungkin buat orang yang nggak terlalu suka sepatu yang lari empuk-empuk banget gitu ya, atau yang nggak ada empuknya, cocok nih ini, serius. Terus ini tuh nggak ada tambahan lagi, nggak ada tambahan rubber lain kayak misalnya di Adidas Continental. Terus kalau misalnya pokoknya rubber tambahan aja di outsole, karena rubber tambahan itu bisa ngebikin bobot sepatu bertambah. Jadi ini nggak pakai, jadi benar-benar ringkas banget si bobot sepatunya. Kalau nggak salah cuma 217 gram kalau nggak salah ya. Cukup noticeable beratnya kalau kita pakai long run di atas sejam atau sejam setengah gitu. Karena kalau sepatunya berat nih, biasanya long run udah di atas jam-jam kritis atau kilometer kritis, kerasa kan sepatu tuh tiba-tiba kayak berat gitu, padahal mah kaki. Nah, tapi di Fresh Foam ini enggak coy. Jadi tetap kerasa ringan aja sepatu, paling cuma paha berat ya, itu mah alamiah lah gitu kan karena long run gitu.
Tapi untuk noticeable beratnya tuh kelihatan banget kalau ini sepatu tuh ringan gitu, kayak gitu. So apakah masih worth it? Menurut gue sih masih, buat orang yang emang suka sepatu yang tipenya ground feel gitu, kayak ini. Terus kayak apalagi yang ground feel ya, Adidas SL20. Terus masih banyak lah sepatu yang ground feel-nya tinggi gitu, kayak Pegasus. Cuman kalau Pegasus dia punya sedikit cushion, kalau ini udah hilang lah cushionnya ibaratnya gitu guys. Menurut gue worth it buat orang-orang yang suka sepatu kayak gitu sih. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Kak, sepatu ini tuh cocok dipakai buat latihan apa aja sih? Sebenarnya ya kalau saya pribadi cocoknya buat isi run aja, isi run, gak sampai ke long run. Karena gue waktu itu pernah long run pakai sepatu ini langsung blister coy. Udah mah blister, kaki tuh kayak retak, kayak bukan kayak retak, kayak gak enak aja lah, kayak nggak fresh gitu. Beda kayak gue pakai Nike Zoomfly atau Hoka One One yang seri Rinken, itu beda banget kedok. Mereka sepatu ini dua kalau misalnya dipakai long run sama gue, kaki gue sih nggak kenapa-napa gitu. Paling pegel mah manusiawi ya, bukan sakit. Beda loh, pegel sama sakit beda gitu. Terus ini tuh punya ruang yang cukup lebar ya di bagian toe-nya, di bagian ujung sepatu sini punya ruang agak lebar, jadi kaki bisa bergerak-gerak kayak gini lah. Kalau misalnya kalian pegel gitu kan, bisa ngembang kempis gitu, enak sih. Jadi tapi ingat, jangan belinya mungkin sama kayak sepatu sneakers ya, ukurannya 42. Misalnya nih gue pakai stiker 42 43, gue pakai Nike atau brand sepatu lari lain tuh 44. Nah buat New Balance ini kalian samain aja sama sneaker true size lah, ibaratnya 43 itu. Kalau gue 43 harusnya, tapi gue ini mesen 44 gitu, jadinya pelonggaran kan itu guys. Terus kalau misalnya ada yang nanya lagi, Kak ini worth it gak sih buat jalan-jalan biasa casual day gitu? Menurut gue sih bisa aja, cocok aja, tapi gue belum pernah ya. Cuman kalau habis long run kan biasanya gue suka jalan tuh. Nah gue nggak nemu ada pegel waktu jalan di sepatu ini, nggak nemu tuh gue. Jadi mungkin enak aja dipakai jalan gitu, nggak kayak sepatu lari lain, apalagi yang punya heel drop di atas 5 atau 6 lah. Mungkin itu bakal pegel karena posisi kaki agak gini. Emang nggak noticeable ya, ngangkat kakinya tuh cuman pasti kerasa lah sama kalian di sana, para penggiat sneakers gitu. So jadi itu review gue. Jadi konklusinya adalah bobotnya ringan, pertama, ringkas, noticeable. Maksud noticeable di sini tuh kalau misalnya kita long run, kerasa lah sepatunya ringannya gitu. Terus yang kedua adem karena cuma satu layer di sini. Yang ketiga midfoamnya nggak midsole ya, sorry, midfoam lagi fresh foam. Midsole fresh foamnya itu nggak cushion, nggak plush, jadi dia ground feelnya tinggi. Cocok buat kalian yang suka lari untuk merasakan tanah ya, buat ground feel gitu ibarat intinya. Terus gak ada tambahan outsole, itu juga memperingkas bobot. Dan kekurangannya buat saya cuma satu, karena saya nggak suka sepatu yang ground feelnya tinggi. Jadi itu salah satu kekurangan buat saya. Terus ini NB, kenapa ini teh kayak begini gitu, padahal nggak secure lockdown amat gitu kan. Tumit saya masih bisa keluar gitu. Itu kekurangannya ini, heel cup kekurangannya. So buat gue masih worth it di 2020. Buat kalian yang pengen beli, lihat aja di www.blablabla, pasti kalian tahu tempat kalian biasa beli sepatu. Di situ murah-murah harganya, lagi pada diskon. Apalagi ini kan sepatu ibaratnya udah cuci godang ya, jadinya pasti di diskon habis-habisan. Gue Juple pamit undur diri, salam olahraga.